Hai guys, welcome back to my channel. Ratski Mari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan lagi bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema kali ini aku terpanggil nge-reading mengenai seseorang ini suka kepo dengan kamu. Nah, di sini aku punya satu file aja ya guys, dan ini general reading ya untuk semua yang nonton atau yang ngelihat video berikut ini ya. Siapa tahu resonate dan energimu ada di sini ya, who knows? Kita lihat aja ya. Di sini aku terpanggil untuk ngereading seseorang ini kepo sama kamu ya. Seseorang ini sangat kepo sama kamu. Aku merasakan ada seseorang yang sedang atau lagi kepo nih, cari info tentang diri kamu. Nah, mari kita lihat ya. Kepo yang seperti apa sih dan apa maksudnya, tujuan yang kepo dan pengen cari tahu info kamu atau tentang kamu itu kenapa dan ada apa ya. Mari kita mulai reading ya guys ya. Aku akan shuffle ya guys filenya. Mari kita lihat di sini. Seseorang ini suka kepo nih sama kamu. Kepo kenapa ya? Apa maksudnya kepo-kepo nih? Oke, di sini ada Knight of Swords. Next ada Seven of Cups. Ada two cards. Ada Four of Cups and Eight of Wands. Ada Six of Cups. And then ada Two of Cups. Ada Knight of Cups. Next. Ada Two of Swords. Ada Eight of Swords. And the last one is King of Swords. Wow, banyak energi swords ini ya. Oke. Di sini energinya banyak yang berasal dari energi dari elemen fire signs, air signs ya. Dan water signs juga. Ya. Oke guys ya. Mari kita mulai reading ya. Seorang ini suka kepo sama kamu ya guys ya. Aku terpanggil untuk nge-reading karena aku ngerasa memang kamu-kamu yang nonton video berikut ini lagi dikepoin sama seseorang ya guys ya. Energi di sini, energinya aku merasakan memang seseorang sedang mencari informasi mengenai dirimu. Seseorang lagi kepo, ingin tahu tentang kamu ya guys ya. Di sini diperkuat oleh first cards dari ini Knight of Swords ya guys ya. Nih ada Knight of Swords ya.
Dari picturesnya ya, aku ngelihat nih bahwa seseorang ini memang memantau kamu dari kejauhan ya guys ya, melihat kehidupan kamu, karena dia saat ini tidak bisa masuk ke duniamu lagi ya. Mungkin ini adalah seseorang yang mana kamu udah tidak terkoneksi atau tidak terhubung lagi dengan dia ini ya, atau kamu udah nggak ada urusan lagi sama orang ini. Bisa jadi mungkin ini adalah seseorang yang dekat, yang ada di lingkungan sekitar kamu, di circle kamu, di komunitas kamu ya, atau ini adalah mungkin mantan kamu ya, atau seseorang yang pernah berseteru atau berkonflik sama kamu ya. Aku melihat orang ini suka memantau kamu dari kejauhan ya. Dia melihat gerak-gerik kamu, pergerakan kamu. Dia mencoba untuk mengetahui apa sih yang sedang kamu lakukan. Dia kepo sekali ini ya guys ya. Dia pengen tahu tentang pergerakan kamu ini ya. Dia ingin mengetahui apa yang saat ini sedang kamu lakukan gitu ya. Padahal kamu tidak peduli dengan nih orang ya. Jangankan peduli, kamu tidak mau tahu tentang urusan orang ini. Bahkan tentang kehidupan orang ini pun kamu masa bodoh gitu, nggak mau tahu. Tapi dianya yang ketarik, yang pengen tahu tentang dirimu, tentang kehidupanmu. Bahkan dia memantau pergerakanmu dari kejauhan ya. Dia ingin tahu seperti apa kehidupanmu saat ini ya. Mungkin kehidupanmu ini apakah ada kemajuan atau kebalikannya malah merosot, ada kemerosotan gitu ya. Dia pengen tahu segala hal tentang kamu secara detail. Orang ini kepo sekali ya guys ya. Mungkin ini bisa jadi nih orang-orang yang ada di dekat kamu ya, orang terdekat kamu. Mungkin ini adalah salah satu member, mungkin ini adalah salah satu family member kamu ya, dari keluarga besar, keluarga jauh gitu ya. Bisa juga ini adalah teman yang pernah satu komunitas, satu kantor. Dia berusaha untuk mencari tahu tentang keadaanmu saat ini ya, situasimu bagaimana. Dia pengen tahu ya guys ya. Hanya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa sepertinya guys. Aku merasakan orang ini stuck di tempat. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dia hanya bisa menunggu informasi mengenai dirimu, tapi dia tidak bisa secara langsung untuk melihat sendiri ya apa yang terjadi sama kamu, apa yang ada di kehidupanmu. Dia nggak bisa lihat dan dia tidak bisa mengetahui itu ya, karena aku merasakan beberapa dari kamu mungkin jaga jarak ya, atau sudah tidak terkoneksi lagi dengan orang ini. Tapi orang ini masih kepo sama kamu ya. Intinya dia masih memantau kamu dari kejauhan, dan tujuannya, maksudnya dia pengen tahu ya, pengen tahu aja gitu perkembangan hidup kamu sampai mana. Apakah ada kemajuan atau sebaliknya ada kemerosotan, kayak gitu loh guys ya. Dia pengen tahu perkembangan hidupmu. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada Seven of Cups ya. Nah, seseorang ini pengen tahu banyak hal mengenai kamu ya guys ya. Dia pengen tahu segala hal tentang dirimu ya, mengenai propertimu ya, harta bendamu, kepemilikanmu. Mungkin kamu dapat warisan, punya warisan ya, atau punya harta benda yang berharga ya, atau punya sesuatu yang bernilai, atau sesuatu yang punya value kayak gitu. Dia pengen tahu. Terus dia pengen tahu apa aja yang kamu miliki di dalam hidupmu. Nah, seperti itu. Dia pengen tahu juga mengenai kesehatan kamu, keuangan kamu, ya, hubungan kamu. Segala hal mengenai dirimu ini dikepoin sama dia, ya. Dia merasa perlu untuk mencari tahu mengenai dirimu sedetail itu loh guys. Dia pengen tahu mengenai dirimu. Orang ini berambisi sekali ya. Berambisi sekali dia untuk kepo mengetahui hal yang lebih jauh tentang dirimu. Aku merasa bahwa orang ini pernah berseteru atau berkonflik sama kamu ya, atau orang ini pernah terlibat sesuatu
dengan kamu ya, mungkin punya hubungan spesial, mungkin kamu sama dia itu mungkin pernah menjalin suatu hubungan ya, entah teman dekat, bersahabat, atau mantan ya, bisa jadi juga seperti itu ya guys ya. Karena dia pengen tahu hal yang paling detail mengenai dirimu ya, kepemilikan kamu, sekarang kamu punya apa aja, pendidikan kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, itu dicari tahu gitu loh guys ya. Apakah ada kemajuan, apakah stuck, apakah ada perkembangan, apakah ada kemerosotan, kayak gitu loh guys ya. Dia pengen tahu banget. Orang ini pernah terkoneksi ini sama kamu sebelumnya, tapi saat ini kayaknya udah enggak terkoneksi lagi karena aku merasa bahwa kamu itu sekarang membangun tembok ya dengan orang ini, atau menjaga jarak, atau membuat batasan dengan orang ini ya. Aku rasa kamu pernah berkonflik deh sama orang ini ya, sehingga kamu tidak memperbolehkan dia lagi untuk masuk ke dalam kehidupanmu ya, sehingga dia sulit sekali untuk bisa mencari informasi mengenai dirimu ya, karena kamu udah tahu sepertinya kamu sudah tahu bahwa orang ini cukup berbahaya ya, cukup berbahaya karena orang ini sepertinya punya niat yang kurang baik atau tidak baik sama kamu ya, karena terlalu kepo ya. Biasanya orang yang terlalu kepo atau pengen tahu itu biasanya itu cenderung akan ikut campur atau cenderung akan mengurusi urusan orang lain, bahkan sampai parahnya bisa ikut campur urusan orang lain. Dan kamu tidak suka kalau urusan kamu tuh ya diurusin sama orang lain, atau urusan kamu itu ya ada orang yang ikut campur dengan urusan kamu. Kamu tidak suka kalau ada orang yang ikut campur dengan urusan kamu, itu kamu paling tidak suka ya guys ya. Tapi ini ada orang yang tidak membiarkan kamu untuk bisa hidup free, bebas gitu ya guys ya. Kayaknya dia tuh pengen tahu, kepo, sekalian pengen ngurusin atau ikut campur kayak gitu loh guys ya. Makanya dia pengen tahu segala-galanya. Wah, terus di sini ya guys ya. Oke, aku merasakan ya sebelumnya kamu dan orang yang kepo ini ya pernah menjalin suatu hubungan ya guys ya. Entah itu pertemanan, persahabatan ya, atau kamu punya suatu hubungan, komitmen mungkin ya. Ini mantan kamu kah mungkin, atau teman dekat kamu, atau tetangga kamu, atau partner bisnis kamu, yang mana kamu pernah menjalin hubungan sama orang yang sedang kepo atau lagi kepo ini sama kamu ya. Yang suka kepo sama kamu ini, kamu pernah punya koneksi sama dia gitu loh guys ya. Orangnya ini pandai sekali berkomunikasi ya guys ya, sangat pandai sekali berkomunikasi, dan ini dikonfirmasi oleh Eight of Wands ya. Dia pandai berkomunikasi, pandai berbicara, pintar ngomong orangnya ya. Orangnya pintar ngomong ya. Dulu kalian pernah dekat ya, satu sama lain pernah terbuka, pernah bercerita, pernah curhat gitu ya, entah kamu atau dia gitu. Kamu pernah dekat sama orang yang suka kepo sama kamu ini ya, pernah dekat kamu. Orangnya pandai berbicara ya, pintar ngomong. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini ya guys, dia ini ya guys ya, orangnya itu banyak drama ya. Orangnya itu banyak drama. Aku merasakan ada kata drama di sini ya. Drama, sandiwara, suka berpura-pura terhadap kamu ya. Jadi orangnya tidak tulus ya. Itu kenapa kamu cut off dia, atau kamu udah nggak mau kenal lagi sama dia, atau udah nggak pengen punya hubungan lagi atau koneksi lagi sama dia, karena orangnya kebanyakan drama ini ya, sandiwara, berpura-pura ya. Dan ini dikonfirmasi oleh Two of Swords. Dia suka berpura-pura di hadapan kamu, pura-pura nggak tahu apa-apa ya. Dan bahkan sampai saat ini dia pun masih suka berpura-pura, seolah-olah tidak tahu apa-apa, seolah-olah tidak kepo sama kamu, seolah-olah tidak mau tahu soal kamu. Padahal
aslinya dia pengen tahu tentang kamu secara detail, tapi dia berpura-pura tidak mau tahu, tidak tahu apa-apa, kayak gitu loh guys ya. Dulu orang ini suka menawarkan bantuan sama kamu ya guys ya. Di sini ada Four of Cups ya. Dia suka memberikan bantuan sama kamu ya, tapi palsu, fake. Bantuan yang dia berikan ini fake, semata-mata hanya untuk membuat kamu seolah-olah bisa mempercayai dirinya. Orang ini selalu menginginkan validasi ya, terutama validasi dari kamu ya guys ya, agar kamu itu percaya bahwa orang ini baik ke kamu ya, bahwa orang ini orang ini memang bisa dijadikan teman sama kamu, bisa dipercaya gitu loh guys ya. Jadi dia mencoba untuk mengambil hati kamu dengan berbaik-baik sama kamu, tapi fake ya. Jadi kalau kamu sedih itu secara tiba-tiba dia ada ya, dia nanya-nanya ya, dia say hello maybe ya, kemudian berlanjut ke arah yang lebih serius lagi pembicaraannya ya, sampai menanyakan apa yang terjadi sama kamu sedang bermasalah, masalahnya apa gitu ya, biar kamu terbuka, biar kamu curhat, biar kamu itu benar-benar mau cerita sama dia ya, karena dia saking keponya gitu. Padahal niat dia itu bukannya nolongin kamu, bukannya pengen membantu kamu ya, padahal ini dia hanya berpura-pura ya. Bisa jadi dia malah senang kalau kamu dapat masalah atau musibah atau kamu berkonflik sama orang gitu loh guys ya. Tapi dia pura-pura di hadapan kamu ini seolah-olah gitu ya, jadi teman tempat curhat ya, mendengarkan gitu ya, peduli, care ya, bahkan tidak segan-segan untuk memberikan bantuan atau pertolongan gitu ya guys ya. Padahal kamu nggak minta dia bantu kamu nggak minta dia menolong kamu, tapi dia itu menawarkan pertolongan seolah-olah dia baik kayak gitu loh guys ya. Jadi kita patut waspada kalau ada seseorang yang tidak dikenal atau seseorang yang tiba-tiba baik, tiba-tiba care sama kita kalau kita lagi ada masalah gitu, tiba-tiba kayak mendekati ya, tiba-tiba kepo ingin tahu, terus tiba-tiba memberikan tawaran bantuan gitu. Coba kamu rasakan, apakah ada yang aneh? Ya jelas aneh ya. Dia tahu dari mana kalau kamu lagi bermasalah gitu loh guys ya. Tiba-tiba aja dia nanyain ya, kenapa, dia tahu dari mana gitu kan. Nah, namanya juga mungkin raja atau ratu kepo ya. Dia ini pintar sekali bertaktik atau punya trik-trik tertentu gitu. Jadi kamu nggak usah heran, nggak usah kaget kalau dia tahu gitu. Kamu lagi bermasalah, kamu lagi bersedih, kamu lagi berduka, kamu lagi berkonflik, dia tahu. Kenapa? Nah, di sini dikonfirmasi oleh Six of Cups ya guys ya. Karena orang ini dia pandai kan tadi berkomunikasi ya. Dia bisa menyuruh orang lain untuk mencari tahu atau kepo sama dirimu ya. Jadi jangan heran kalau dia tiba-tiba datang ke kamu, mencari tahu, menanyakan kamu lagi apa, ada masalah apa, padahal kamu belum lagi curhat, belum lagi bercerita, belum lagi kamu itu mengungkapkan masalahnya apa, dia malah nanya duluan. Nah, seolah-olah dia ini tahu gitu loh bahwa kamu tuh lagi berkonflik, lagi bermasalah, lagi berduka, lagi sedih gitu loh guys. Karena dia punya utusan lah istilahnya ya, utusan atau orang-orang terdekat atau orang-orang yang mana itu adalah teman dia, kepercayaan dia, teman dekat dia gitu ya, yang disuruhnya untuk mencari informasi tentang dirimu. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu jangan terbuka sama orang dengan mudahnya, apalagi kalau orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba nanyain hal-hal yang bersifat pribadi atau privacy ya. Hati-hati, jangan dibuka pembicaraan yang bersifat pribadi atau privacy. Siapa tahu orang itu adalah orang suruhan ya, atau utusan yang dia kirim untuk kepo tentang dirimu ya, karena dia merasa bahwa saat ini kamu mulai jaga jarak ya dari dia. Mungkin dulunya kamu itu percaya sama orang ini ya, tapi setelah kamu tahu bahwa dia berkhianat atau dia orangnya tidak baik, punya niat tidak baik, akhirnya kamu tidak mau lagi terkoneksi, cut off hubungan atau koneksi dengan dia.
kamu menghindari gitu dan kamu menjaga jarak atau membuat batasan, akhirnya orang ini tidak bisa lagi ya mencari tahu tentang kamu, dan dia menyuruh orang lain ya, utusan dia atau teman-teman dia yang mana kamu mungkin tidak begitu kenal ya, atau kamu kenal tapi tidak begitu akrab gitu ya, tapi orang-orang yang dia suruh ya atau suruhan dia ini mencoba untuk menggali informasi tentang dirimu dari mulut ke mulut gitu ya. Mungkin kamu punya teman dekat yang baru saat ini, mungkin kamu curhat, kamu bercerita gitu ya, dan orang baru yang saat ini yang kamu kenal, yang jadi teman kamu, teman dekat kamu, sahabat kamu, mungkin berteman sama utusan dia ini ya. Lalu utusan dia ini nanti membawa info ya ke orang yang pernah terkoneksi sama kamu ya, padahal yang kepo banget ini adalah orangnya jauh atau orangnya berjarak gitu ya dari kamu gitu, yang nggak bisa masuk lagi ke dunia kamu, yang tidak bisa kamu terima lagi dalam hidupmu gitu loh guys ya. Dan dia mendapatkan informasi dari orang-orang ini ya, orang-orang yang tidak begitu kamu kenal ya, melalui teman terdekat kamu saat ini atau melalui orang yang kamu kenal saat ini gitu ya guys ya. Jadi kamu pun tanpa sadar ya, tanpa kamu menyadari, informasi yang kamu berikan itu bocor ya, informasi yang kamu berikan itu bocor dan diketahui oleh dia, padahal kamu pengen bahwa informasi mengenai kehidupanmu ya, tentang kehidupan pribadi atau sosialmu ini tidak ingin kamu diketahui oleh orang di masa lalu kamu, orang masa lalu kamu atau orang yang pernah terkoneksi sama kamu, yang bermasalah sama kamu, yang berkonflik sama kamu. Kamu tidak pengen kan dia ini tahu, tapi dia mengirim utusan ya ke orang baru kamu saat ini ya. Jadi yang lewat utusan dia ini lewat orang-orang baru ini ya, yang mencari info ke teman kamu yang baru saat ini gitu loh guys ya. Kamu curhatnya sama teman baru kamu yang saat ini. Nah, jadi jangan bingung kalau dia tahu segalanya karena melewati orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu jangan heran lagi kalau dia ini tahu segala hal mengenai dirimu, karena memang dia mengutus orang ya untuk mencari informasi tentang dirimu ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun di sini dia pura-pura tidak tahu ya. Karena di sini dikonfirmasi lagi oleh Eight of Swords ya. Banyak sekali orang-orang yang mencoba kepoin kamu di sini ya, atas perintah dia, atas suruhan dia ya di sini ya. Dan kamu sama sekali tidak tahu nih ya, kamu sama sekali tidak tahu bahwa orang-orang di sekeliling kamu ini yang mencoba untuk mencari-cari informasi, menggali informasi, ngorek-ngorek informasi mengenai dirimu, tentang kehidupanmu ya, tentang berbagai hal yang ada di dalam hidupmu, itu sebetulnya adalah suruhan dia ya. Dia yang sebenarnya pengen kepo banget ya tentang dirimu ini. Mungkin dia kesal kamu putusin ya, atau kamu tinggalkan gitu ya, dia tidak terima gitu ya. Mungkin dia pengen membuat suatu strategi ya untuk membuat kamu kembali sama dia ya, atau apapun gitu ya yang membuat kamu jadi drop gitu ya. Kita harus berhati-hati karena kita tidak pernah tahu niat orang yang kepo sama kita tuh apa gitu ya. Tapi kalau orang yang kepo sama kita adalah orang yang pernah berkhianat sama kita, atau orang yang pernah memperlakukan kita dengan buruk, atau orang yang memiliki niat yang tidak baik dan kita sudah tahu, ya jelas niatnya adalah untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, dan kita harus waspada, super waspada menghadapi orang tersebut, karena orang tersebut bermain di belakang layar yang mana kita tidak tahu bahwa dialah sebenarnya sutradaranya. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling kamu yang mencari informasi, yang kepo sama kamu, itu hanyalah suruhannya aja ya. Bukan berarti orang-orang yang pengen tahu itu ya, yang mengelilingi kamu ini adalah orang-orang baru yang baik ya. Orang-orang baru yang hanya sekedar lewat, hanya sekedar ingin tahu ya. Tidak ya. Kalau dia terlalu menanyakan hal yang bersifat privasi atau pribadi, maka kamu harus berhati-hati. Walaupun kamu berpikir positif bahwa oh nih mereka orang baru, nggak mungkin lah gitu ya akan membuat hidupku jadi hancur atau gimana gitu.
Mungkin kamu berpikirnya secara positif, tapi kamu tidak tahu ya, orang ini who knows terhubung dengan dia ya, dengan orang lama ya. Kalau sudah terkoneksi dengan orang lama, apapun yang kamu ceritakan itu akan tembus atau bocor ke dia. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus lebih selektif ya. Dan kamu harus ingat bahwa hal-hal yang bersifat pribadi atau privacy sebaiknya disimpan sendiri ya. Jangan dibagikan ya. Atau apalagi di-share sama orang-orang baru yang mana kamu sendiri tidak tahu bagaimana karakter mereka, aslinya kayak apa ya. Kemudian mereka ini bisa dipercaya atau tidak ya, baik atau tidak, sebetulnya tulus atau tidak, kamu tidak tahu karena mereka semua ini adalah orang-orang baru yang baru kamu kenal ya. Kamu tidak tahu gitu kan. Jadi kamu harus berhati-hati ya, waspada untuk terkoneksi dengan orang baru ya. Biasanya seseorang yang bisa mengutus orang lain ya, atau membuat orang lain mengikuti perintahnya ya, biasanya itu dia itu udah ahli gitu loh guys ya, dalam mempermainkan orang ya. Dan dia sudah jadi sutradaranya ini, jadi dia nggak perlu terjun ke lapangan. Yang ke lapangan itu cuman anak buahnya ya, atau aktor aktrisnya ya. Kalau di dalam sinetron kayak gitu ya, sutradaranya itu di belakang layar ya, aktor dan aktrisnya yang bermain sandiwara di panggung ya, di atas panggung ya. Seperti itu. Jadi kamu jangan sampai terkecoh ya guys ya. Karena aku merasa memang bahwa kamu dan orang lama atau orang yang pernah terkoneksi itu memang memiliki hubungan, entah itu hubungan asmara, entah itu hubungan pertemanan, persahabatan ya, atau rekan bisnis ya, atau teman sekerja gitu ya guys. Yang pasti kamu punya koneksi sama orang ini sebelumnya ya, tapi kamu udah tidak terkoneksi lagi sama dia saat ini gitu ya. Sepertinya udah break up ya, atau divorce, atau udah berpisah, udah nggak mau tahu lagi gitu. Entahlah, bisa juga kalian berkonflik ya, pernah ada konflik, pernah berseteru. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke, sekarang kita lihat di sini niat dia apa di sini ya guys ya. Aku merasa ya bahwa orang lama yang pernah terkoneksi sama kamu ini memang niatnya kepo sama kamu ini bukannya niat baik ya guys ya. Tapi dia itu memantau ke perkembangan hidup kamu ya. Dia khawatir kalau kamu itu bisa sukses melebihi dirinya ya. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Cups ya. Kalau ini rekan kerja ya, dia takut tersaingi oleh dirimu ya. Dia takut kalau kamu tuh lebih sukses daripada dia. Dia khawatir sekali kamu bisa melangkah maju ke depan. Kehidupan kamu bisa lebih baik, lebih maju, lebih berprogres ketimbang dia. Dia sangat mengkhawatirkan itu ya guys ya. Itu kenapa dia kepo ya. Dia kepo jangan sampai kamu itu kehidupannya lebih maju daripada dia. Nah, gitu loh guys ya. Kalau kamu energinya feminim ya, kemungkinan besar orang yang kepo sama kamu ini adalah feminim juga ya. Kalau kamu maskulin ya, kemungkinan besar yang kepo sama kamu ini juga berenergi maskulin ya. Jadi satu gender gitu loh guys ya. Kalau kamu perempuan, dia perempuan. Kalau kamu laki-laki, dia laki-laki gitu ya guys ya. Karena terlibat dalam hubungan pertemanan, sahabat, tetanggaan, atau partner bisnis kayak gitu ya, yang mana kalian pernah berkonflik atau berseteru sebelumnya. Nah, di sini ada versi lainnya juga ya. Kalau kamu itu energinya feminim atau cewek, maka bisa jadi orang lama ini ya yang kepo sama kamu itu bisa jadi kebalikannya ya, kontras, maskulin, energi maskulin atau cowok. Kalau kamu itu cowok, maka yang kepo sama kamu ini adalah cewek ya, atau mantan kamu gitu loh guys ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena ini banyak energi ya kan, general reading ya. Karena aku terpanggil untuk ngereading seseorang yang suka kepo sama kamu ini ya guys ya. Memang ada dua versi ya, tergantung situasi kamu ya. Ada versi pertemanan, persahabatan, tetanggaan, partner bisnis. Ada juga versi hubungan asmara ya. Nah, orang yang kepo sama kamu ini ya, niatnya pun beda-beda. Ini tadi versi pertama niatnya itu adalah
takut kesaing, khawatir kalau kehidupanmu lebih baik daripada dia ya. Ini satu gender ya, yang mana mungkin dia tidak ingin kamu itu mengalahkan dia gitu ya. Dia tidak ingin kamu itu kehidupannya lebih baik daripada dia, seperti itu. Nah, untuk versi lainnya tadi ya, yang ini tujuannya itu kepo sama kamu. Dia pengen tahu ya, apakah kamu saat ini ada yang ngedeketin atau ada yang mencoba untuk berkomitmen sama kamu gitu ya. Mungkin kamu divorce ya sama orang lama, atau break off ya, atau broken udah ya hubungannya, koneksinya gitu ya. Jadi dia pengen tahu ya, siapa seseorang yang saat ini dekat sama kamu, atau siapa seseorang yang saat ini terkoneksi sama kamu, hubungan baru kamu kayak gimana, hubungan asmara kamu saat ini seperti apa. Nah, ada juga yang tujuannya untuk mengetahui hal itu ya guys ya. Karena sekali lagi ini general reading, nanti kalau ada kesempatan kita akan reading tema yang sama dengan pick a card reading ya, biar lebih resonate lagi ya guys ya. Oke. Terus di sini ya guys ya, kamu semestinya ya, kalau orang ini ya memberikan kamu tawaran atau pertolongan, kamu mestinya harus berhati-hati ya, karena tidak semua pertolongan atau bantuan yang dia berikan itu baik ya. Bisa juga itu adalah jebakan ya guys ya. Ya, jebakan Batman ya, untuk membuat kamu terjebak, untuk membuat kamu stuck, untuk membuat kamu tidak berdaya, untuk membuat kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, seperti itu ya. Mungkin dia berusaha, kalau ini teman ya, mungkin dia berusaha untuk mencari solusi, tapi solusinya ini bukan menyelesaikan, tapi memperpanjang masalah, untuk memperkeruh konflik, untuk memperkeruh keadaan, situasi kamu, agar kamu stuck, tidak bisa kemana-mana. Nah, seperti itu ya. Coba lihat di sini ada snake, ular, ada monster ya kan. Nah, padahal masih banyak nih solusi-solusi lain ya, ada perhiasan ya, ada istana ya, masih banyak solusi-solusi lain ya, tapi dia memberikan solusi-solusi yang jelek ya, untuk membuat kamu lebih berkonflik ya, atau konflik kamu bisa jadi tambah parah gitu loh guys ya. Jadi dia memberikan yang namanya saran, solusi, ini harus dipertimbangkan dulu ya. Jangan sampai kamu itu langsung ambil aja tindakan gitu, atas apa perkataannya, atas apa rayuannya, atas apa bujukannya gitu ya, atas apa yang dia omongkan. Jangan langsung ditelan bulat-bulat ya. Jangan langsung setuju, pertimbangkan baik-baik, pikirkan dulu gitu, siapa tahu jebakan ya, bukannya bermaksud untuk berburuk sangka ya guys ya. Biasanya orang-orang yang kepo itu selalu memiliki maksud dan tujuan tertentu, dan kita tidak tahu guys tujuan dan maksud sebenarnya apa. Kamu sendiri pun tidak akan pernah tahu ya, hati dia sama kamu tuh kayak gimana, tulus atau fake, palsu gitu loh guys ya. Dan itu semua akan kelihatan kok ya, dari perilaku dia, sikap dia ya. Biasanya orang yang tidak tulus, orang yang jahat, orang yang ingin memperlakukan orang lain dengan buruk ya, dia tidak akan pernah bertahan lama kelakuannya itu bisa berbaik-baik sama seseorang. Pasti suatu hari, suatu saat akan kebongkar juga kebusukannya, kayak gitu ya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi dia sepintar-pintarnya orang bersandiwara, berdrama ya, bikin cerita-cerita fake gitu kan ya, pura-pura baik ya, itu pasti lambat laun akan terbongkar juga ya. Apalagi kalau kamu mengaktifkan intuisi kamu, aduh itu cepat sekali ketahuan ya guys ya, kamu yaitu punya niat baik atau tidak sama kamu ya guys ya. Mending ya kalau dia itu punya tujuan baik sama kamu. Kalau memiliki tujuan yang tidak baik, kan kamu yang akan dirugikan sama dia gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk lebih waspada ya guys ya, dalam menghadapi seseorang yang kepo, yang sangat kepo ya. Kamu nggak bisa percaya dengan orang yang terlalu kepo, itu kamu harus hati-hati dan membuat batasan ya guys ya. Karena kalau sudah kepo, itu nanti akhirnya kamu akan diurusin dan dia akan ikut campur urusan kamu ya guys ya. Mending kalau niatnya baik, kalau tidak baik gimana gitu ya.
Bisa-bisa dia membuat kehidupan kamu berantakan, kacau, atau selalu bermasalah, berkonflik kayak gitu ya. Apalagi kalau tujuannya ingin menghancurkan kehidupanmu ya, siapa tahu kan dia punya niat yang lain gitu ya. Apalagi kalau punya penyakit hati ya, iri, dengki, aduh itu benar-benar ya guys ya. Biasanya orang-orang yang kepo ya, tipe pesaing gitu ya guys ya, tidak mau kalah ya, tidak suka ngelihat kamu bahagia, tidak suka ngelihat kamu sukses atau berhasil. Biasanya orang-orang seperti itu memiliki penyakit hati ya, iri, dengki ya, makanya mau ngerusak orang gitu loh guys ya. Tapi sebelum ngerusak orang, hancurkan kehidupan orang, terlebih dahulu dia kepo dulu, harus tahu dulu apa aktivitas kamu, kegiatan kamu gimana, perkembangan kamu gimana, karena dia mau cari celah ya, celah untuk bisa masuk ya, untuk bisa membuat kehidupan kamu atau pondasi kamu tuh goyah gitu loh guys ya. Jadi dia cari tahu dulu. Nah jadi kan orang nggak bisa langsung gitu, makanya kamu harus hati-hati kalau berbagi informasi. Jangan terlalu terbuka ya, jangan terbuka sama sembarangan orang, apalagi informasi yang bersifat pribadi atau privacy. Sebaiknya disimpan sendiri aja. Kalaupun kamu perlu untuk curhat, mending kamu tulis di diary ya. Ceritakan apa yang kamu ingin sampaikan ya. Kalau di diary siapa sih yang baca selain diri kamu? Kamu bisa curhat, bisa cerita-cerita sendiri ya. Mending kamu cerita di diary gitu kan, gak ada yang tahu gitu ya, ketimbang kamu cerita sama orang sembarangan, itu lebih beresiko ya guys ya. Nah seperti itu ya, jadi privacy terjaga, rahasia terjaga ya, jadi tidak seorang pun yang bisa menjatuhkan kamu dengan mudah, tidak bisa orang mencari celah untuk menghancurkan hidup kamu atau ngerusak hidup kamu gitu, karena mereka nggak tahu kelemahan kamu apa, kelebihan kamu apa ya, kamu simpan sendiri gitu loh guys ya. Oke, di sini pesannya ada King of Swords ya guys ya. Jadi di sini kamu harus lebih waspada dan lebih tegas ya, baik itu terhadap dirimu sendiri maupun terhadap orang-orang di sekitar kamu ya. Kalau kamu bisa tegas dengan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu, orang barukah, orang lamakah, kamu bisa tegas terhadap mereka yang mau kepo sama kehidupan kamu, yang menelisik lebih jauh informasi mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau privacy, maka mereka akan ketakutan dan lari sendiri. Mereka akan lari guys, lari terbirit-birit ya. Kalau kamu bisa tegas dengan dirimu sendiri dan tegas terhadap mereka, nah mereka tidak akan berani untuk bisa mencari tahu lebih jauh mengenai dirimu. Nah seperti itu. Jadi pesannya di sini kamu harus lebih tegas dan lebih waspada ya guys ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, yang mana orang-orang itu selalu berusaha untuk mencari celah dengan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi atau privacy ya, terlalu kepo gitu ya. Kamu tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan tidak perlu kamu berkata panjang lebar mengenai kehidupanmu ya, karena kita tidak tahu hati seseorang, apakah orang itu memiliki penyakit hati atau tidak gitu loh guys ya. Jadi jangan terlalu terbuka ya, jangan terbuka dengan sembarang orang ya guys ya, terkecuali orang-orang yang sangat kamu percaya ya, misalnya seperti orang tua sendiri gitu ya, atau pasangan kamu sendiri yang memang benar-benar gitu ya, yang bisa keep your secret, keep your life story. Nah seperti itu ya, jangan sembarangan kamu bercerita sama orang-orang, baru kamu kenal sama orang kamu udah cerita panjang lebar. Hati-hati, itu bisa jadi bumerang buat kamu sendiri ya guys ya. Cerita kamu bisa ditambah-tambahin ya. Nih dikonfirmasi oleh Six of Cups ya guys ya. Kalau kamu bercerita dengan sembarangan orang, cerita kamu itu bisa kemana-mana, melebar ya, dan bisa ditambah-tambahin. Akhirnya ceritanya tidak lagi original ya, tapi versi mereka ya, dan akhirnya nanti bisa timbul fitnah ya, atau sesuatu yang tidak benar ya, yang mereka ceritakan itu malah jadi bahan gosip atau gunjingan ya, yang mana itu membuat mereka ya yang mendengarnya akhirnya mengetahui gitu tentang dirimu, yang mana orang-orang ini kalau mau merusak atau menghancurkan hidupmu bisa dengan mudah ya. Jadi kamu bisa disebarkan ya cerita-cerita tentang kamu ya, ditambah-tambahin jadinya cerita bohong gitu loh guys ya, dan itu bisa membuat dirimu jatuh ya, atau orang-orang bisa memandang kamu rendah ya,
orang-orang bisa meremehkan kamu akhirnya ya, kalau ketahuan gitu ya bahwa karakter kamu tuh kayak gini ya, celah dari hidupmu kayak gini gitu. Kemudian hal-hal yang bersifat privasi pribadi kamu itu dibongkar, dicerita-ceritakan ya, maka itu sangat tidak baik ya guys ya. Itu sangat tidak baik endingnya ya, karena orang-orang bisa menganggap kamu rendah ya, jadi kamu tidak berwibawa lagi gitu loh guys ya. Jadi sebaiknya kamu harus jaga privasi, hal-hal yang bersifat personal itu jangan diceritakan ya guys ya, sebab banyak sekali telinga ya yang aktif, yang pengen tahu selalu cerita tentang orang lain ya, pengen tahunya itu bukannya nolongin, bukannya bantuin ya, tapi malah dijadikan bahan buat menggosip gitu, dan itu sangat tidak baik ya. Itu bisa jadi bumerang bagi orang yang diceritakannya. Nah seperti itu ya guys ya, bumerangnya itu ya apa ya, nanti akan beredar cerita yang tidak-tidak atau yang bukan-bukan gitu, bisa tidak original lagi, ditambah-tambahin orang kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya ya, kamu mesti lebih tegas terhadap dirimu sendiri ya, untuk menjaga privasi kamu, hal-hal yang bersifat personal ya, untuk tidak bercerita panjang lebar ya, untuk berhati-hati dalam mempercayai orang lain ya. Kalau ada orang yang kepo-kepo, kamu harus membuat batasan untuk tidak terlalu berlebihan memberikan informasi ya. Jadi kamu memberikan informasi itu apa adanya aja ya, dan kamu perlu menjaga hal-hal yang bersifat privasi atau hal-hal yang bersifat personal. Nah seperti itu ya guys. Oke guys, ini aja readingan buat kamu ya. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia ya oracle buat kamu. Mari kita lihat what is message from the universe for you. Oke, di sini ada strength, ada terminate, ada positive minded people. Well guys, mari kita lihat message-nya untuk kamu ya. Di sini ada strength. Oke, di sini pesannya kamu harus kuat ya guys ya, kuat untuk menahan diri ya dalam bercerita atau membeberkan suatu peristiwa, kejadian atau apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu ya, untuk bisa kamu bagikan gitu. Jadi kamu harus bisa menahan diri di sini pesannya ya guys ya. Jangan sembarangan untuk menceritakan hal yang terjadi dalam kehidupanmu ya, karena tidak semua orang itu peduli dengan kamu ya. Walaupun kamu cerita panjang lebar, belum tentu orang peduli ya, belum tentu orang membantu juga ya. Mereka hanya sekedar ingin tahu, bahkan tidak segan-segan beberapa dari mereka malah bisa memperpanjang cerita kamu menjadi cerita yang sudah tidak original lagi gitu loh guys ya, malah ditambah-tambahin sama mereka ya, para tukang gosip ya. Jadi kamu harus hati-hati berhadapan dengan orang-orang yang kepo. Kamu harus menahan diri untuk bercerita panjang lebar ya, terutama dengan orang-orang yang kamu tahu bahwa orang-orang ini terlalu kepo atau suka kepo sama kehidupan kamu ya. Walaupun mereka terlihat baik, terlihat manis sama kamu di depan kamu ya, tapi hati mereka who knows, tidak ada yang tahu ya guys ya. Kamu sendiri pun tidak akan pernah tahu ya. Nanti kalau kamu berkonflik atau berseteru sama orang-orang yang mana kamu ceritakan ceritamu, maka itu bisa jadi bumerang bagi dirimu sendiri, bisa jadi senjata buat mereka untuk melemahkan kamu ya, melumpuhkan kekuatanmu kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu harus hati-hati ya. Di sini pesannya kamu harus kuat untuk menahan diri, untuk tidak terlalu banyak omong atau banyak cerita mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau personal, hal-hal yang bersifat privacy ya terhadap orang lain ya, kepada orang lain ya. Jangan terlalu membuka cerita ya, jangan bercerita hal-hal yang bersifat personal kepada orang lain ya, karena itu sangat tidak bagus. Jadi kamu perlu mengendalikan dirimu sendiri ya. Kamu harus kuat untuk bisa menahan dirimu untuk terlalu banyak bercerita kepada orang-orang yang kamu tahu bahwa mereka itu sangat kepo dan ingin tahu tentang dirimu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke,
Karena bukannya apa-apa ya di sini ya guys ya, dikhawatirkan apa yang kamu ceritakan itu bisa jadi bumerang bagi dirimu sendiri. Kalau kamu bercerita apa adanya ya, bercerita secara ringkas, padat dan berisi ya, tidak terlalu banyak cerita gitu, yang seperlunya aja ya, info-info umum aja, itu nggak akan masalah ya guys ya. Hal-hal yang bersifat umum, yang bukan secret, yang bukan personal, yang bukan pribadi, itu nggak akan masalah, itu nggak akan jadi bumerang ya. Yang dikhawatirkan kalau kamu bercerita hal-hal yang bersifat pribadi ya, personal, privacy, itu yang bisa jadi bumerang. Nah jadi kamu harus bisa membedakan gitu ya guys ya, mana yang perlu kamu sampaikan dan mana yang tidak perlu kamu sampaikan. Dan ini dikonfirmasi oleh cards dari Ruminate ya. Kamu benar-benar harus bisa merenungkan, memikirkan apakah yang kamu sampaikan ini udah baik aja kah, udah benar aja kah gitu ya, ataukah ini berbahaya untuk disampaikan, atau ini nanti bisa jadi bumerang untuk disampaikan, atau ini tidak baik untuk disampaikan. Kamu harus bisa memilih dan memilah ya, dengan cara merenungkan dan memikirkan. Jadi sebelum berbicara, pikirkan dulu ya guys ya. Jangan sampai kamu berbicara dulu baru kamu berpikir. Kebalik ya guys ya. Kalau kamu berbicara, udah terlanjur berbicara, baru kamu berpikir, ucapan kamu udah nggak bisa ditarik lagi ya kan. Nah gitu. Jadi kalau kamu sedang berinteraksi dengan orang-orang yang kamu tahu bahwa nih orang kepo-kepo ya, atau orang ini suka kepo ya sama urusan aku, kamu harus benar-benar berhati-hati untuk berbicara atau ngomong ya. Kamu harus benar-benar bisa memilih dan memilih informasi mana yang wajar, normal, seadanya gitu yang kamu bisa sampaikan, dan mana informasi yang tidak perlu kamu sampaikan, yang mana itu bersifat privasi atau personal ya. Nah seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini juga pesannya, positive minded people, sebaiknya kamu hindari orang-orang yang suka kepo ya, suka bergosip, suka bergunjing, suka julid, suka rempong, rese ya, suka membicarakan keburukan orang lain ya. Hari ini mereka membicarakan si A, besok mereka membicarakan si B, besok mereka membicarakan si C. Nah besoknya siapa tahu kamu yang dibicarakan ya. Jadi kamu nggak bisa mempercayai orang-orang yang suka bergosip ya, suka julid, walaupun di depan kamu mereka tuh kelihatan kompak, manis, baik sama kamu gitu ya, di belakang belum tentu. Kalau tidak ada kamu, who knows kamu yang dibicarakan gitu loh guys ya. Jadi sebaiknya kamu harus memilih dan memilah teman mana yang pantas, layak untuk bisa menjadi teman kamu tuh ya guys ya. Jadi kamu jangan sembarangan dalam berteman. Di sini pesannya, carilah teman-teman yang memiliki vibrasi yang positif, yang berpikiran positif. Nah seperti itu, positive minded people, orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif. Yang mereka akan bahas itu bukan menceritakan orang lain, apalagi sampai menceritakan aib orang, tidak. Orang-orang positif ini adalah orang-orang yang berpikir tentang kemajuan dalam hidup, berpikir tentang cara berkembang ya, cara berbisnis, cara menghasilkan uang, cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu, bukan malah mengurusi urusan orang lain ya. Nah, orang-orang yang berpikiran positif itu tidak mau mengurusi orang lain. Mereka tidak mau kepo dengan urusan orang lain, apalagi sampai ikut campur dan mengurusi hidup orang lain, tidak sama sekali ya guys ya. Itu kenapa kamu harus bisa membedakan ya. Di dunia ini ya, orang terbagi menjadi dua ya. Orang-orang yang berpikiran positif dan orang-orang yang berpikiran negatif. Orang-orang yang berpikiran positif, mereka lebih cenderung fokus sama diri mereka sendiri ketimbang orang lain ya. Mereka memikirkan tentang perkembangan dan peningkatan kehidupan. Mereka berpikir tentang progres dalam kehidupannya sendiri ya, dan berbagi atau share ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman untuk sama-sama bisa berkembang maju, seperti itu ya. Dan kebalikannya, orang-orang yang berpikiran negatif atau orang yang toksik ya, mereka cenderung suka bergosip ya, menceritakan keburukan orang lain, aib orang lain, hal-hal yang tidak baik mengenai orang lain, cenderung suka mengurusi orang lain, dan cenderung suka kepo, lalu menceritakan sesuatu yang bukan ranahnya mereka ya, yang bukan haknya mereka untuk bercerita hal-hal yang bersifat personal dari kehidupan orang lain. Nah, terlalu mengurusi orang lain ya, dan itu sudah toksik ya, sangat tidak baik ya, karena nanti akan
karena nanti akan membuat pembicaraan itu menjadi tidak berkualitas ya, jadi buang-buang waktu, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Ya menceritakan orang lain buat apa ya, tidak berguna, tidak bermanfaat ya untuk perkembangan kehidupan sendiri, kayak gitu loh guys ya. Jadi udah jelas ya, jadi kamu harus bisa membedakan mana orang-orang yang positif, mana orang-orang yang negatif, mana orang-orang yang memang layak untuk jadi teman kamu, dan mana orang-orang yang tidak layak untuk jadi teman kamu, mana orang-orang yang benar-benar support ke kamu, dan mana orang-orang yang toksik. Kamu harus bisa membedakan agar pemikiran kamu ini ya benar-benar bisa berkualitas ya, agar pemikiran kamu itu benar-benar positif dan tidak terkontaminasi ya, dan tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran negatif dari orang-orang toksik. Nah seperti itu ya guys, karena lingkungan sangat penting dan berpengaruh dalam pembentukan suatu kepribadian atau personality. Jadi berhati-hatilah buat kamu dalam mencari teman ya guys ya. Kalau ada teman-teman yang suka kepo, bergosip ya, dan suka membicarakan serta mengurusi urusan orang lain, sebaiknya kamu jaga jarak dan beri batasan ya. Kamu harus bisa menjaga pemikiran kamu agar tetap positif dan menjaga kesehatan psikis kamu ya, mental kamu ya, agar selalu sehat ya, dan tidak terkontaminasi oleh perilaku-perilaku toksik dari orang lain. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Oke guys, demikian general reading kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, subscribe, like, dan berkomentar juga. Terima kasih buat kamu yang sudah berpartisipasi di channel Rajkumari Tarot Tipator. Buat kamu subscriber baru ya, newcomer, welcome to Rajkumari Tarot Tipator channel ya. Terima kasih sudah berpartisipasi semuanya. Aku senang sekali bisa membaca komentar-komentar kalian ya. Semuanya bagus-bagus, positif ya. Semoga saja ya kita selalu bisa untuk terkoneksi dan berinteraksi ya melalui channel ini ya guys ya, untuk bisa berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan semoga saja apa yang aku sampaikan ini bisa memberikan semangat dan bisa bermanfaat, memberikan manfaat untuk kita semua ya guys ya. Oke guys, semoga saja Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kebaikan, kebahagiaan, keberlimpahan, kerezekian yang baik, dan segala hal yang positif, serta kehidupan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Semoga saja kepribadian kita pun bisa tambah baik ya, lebih baik daripada sebelumnya. Sampai jumpa lagi ya guys di readingan berikutnya. Selalu stay tune di channel Rajkumari Tarot Tipator. See ya!